Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Rahmania dan selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua masih diberikan kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Di mana di sini saya mengambil tema biokatalis dan kontrol biokimia. Dengan saya sendiri, Mega Givela, NIM 1908076018 dari kelas pendidikan kimia 5A, kelompok 7. Adapun yang kita bahas di sini, yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aktivitas enzim, yang kedua adalah cara kerja enzim, dan yang ketiga adalah inhibitor enzim. Untuk subbab yang pertama, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim salah satunya adalah pengaruh pH atau derajat keasaman. pH atau derajat keasaman enzim pada umumnya itu bersifat amfolitik, yang berarti enzim mempunyai konstanta disosiasi pada gugus asam maupun gugus basanya, terutama pada gugus residu terminal karboksil dan gugus terminal amino. Perubahan kereaktifan enzim itu diperkirakan merupakan akibat dari perubahan pH lingkungan. Perubahan pH dapat mempengaruhi asam amino kunci pada sisi aktif, sehingga menghalangi sisi aktif enzim membentuk kompleks dengan substratnya. Masing-masing enzim itu memiliki pH yang optimum, yaitu kecepatan reaksi yang dikatalisis adalah pada kondisi yang maksimum. Pergeseran kecil pH dari nilai optimum itu akan dapat menurunkan aktivitas karena perubahan ionisasi gugus dari sisi aktif enzim. Pada skala deviasi pH yang besar, perubahan pH akan mengakibatkan enzim mengalami yang namanya denaturasi karena adanya gangguan terhadap berbagai interaksi non-kovalen yang menjaga kestabilan struktur 3 dimensi enzim. Nah, kebanyakan enzim itu memiliki suhu optimal sekitar 6,8. Namun, ada perbedaan besar dalam pH optimal enzim karena perbedaan lingkungan. Jadi, tidak semuanya enzim itu mempunyai suhu optimal 6,8. Contohnya nih, enzim pencernaan pepsin yang mampu bekerja pada pH sangat asam di lambung kita, yaitu pada sekitar pH 2. Faktor selanjutnya adalah pengaruh suhu. Nah, suhu sangat menentukan aktivitas enzim pada waktu mengkatalisis suatu reaksi. Seluruh enzim itu memerlukan jumlah panas tertentu untuk enzim tersebut dapat aktif. Sejalan dengan meningkatnya suhu, maka makin meningkat pula aktivitas enzim. Secara umum, setiap peningkatan sebesar 10 derajat Celcius di atas suhu minimum enzim tersebut, aktivitas enzim akan meningkat sebanyak 2 kali lipat. Aktivitas enzim meningkat pada kecepatan ini hingga mencapai kondisi optimumnya. Peningkatan suhu melebihi suhu optimumnya itu akan menyebabkan lemahnya ikatan di dalam enzim secara struktural. Nah, enzim mempercepat terjadinya reaksi kimia pada suatu sel hidup. Nah, di dalam batas-batas suhu tertentu, kecepatan reaksi yang dikatalisis enzim itu akan naik bila suhunya juga naik. Nah, reaksi yang paling cepat terjadi pada suhu optimumnya, sama tuh kayak pH tadi. Nah, suhu optimum merupakan suhu pada saat enzim memiliki aktivitas maksimum. Suhu yang terlalu tinggi atau jauh dari suhu optimum suatu enzim tersebut itu akan menyebabkan enzim terdenaturasi. Bila enzim terdenaturasi, maka bagian aktifnya akan terganggu yang menyebabkan konsentrasi efektif enzim itu akan menjadi berkurang atau karena struktur proteinnya terbuka dan gugus nonpolar yang berada di dalam molekul menjadi terbuka keluar. Kelarutan protein di dalam air yang polar menjadi turun sehingga aktivitas enzim juga akan turun. Hal ini menyebabkan laju reaksi enzimatiknya akan menurun. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius atau suhu yang dingin, enzim akan menjadi tidak aktif dan dapat kembali aktif pada suhu yang normal.
Selanjutnya adalah faktor konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim secara langsung mempengaruhi kecepatan laju reaksi enzimatik, di mana laju reaksi meningkat dengan bertambahnya konsentrasi enzim. Laju reaksi tersebut meningkat secara linier selama konsentrasi enzim jauh lebih sedikit daripada konsentrasi substrat. Hal ini biasanya terjadi pada kondisi fisiologis. Selanjutnya adalah konsentrasi substrat. Nah, kecepatan reaksi enzimatis pada umumnya tergantung pada konsentrasi substrat. Kecepatan reaksi akan meningkat apabila konsentrasi substrat meningkat. Peningkatan kecepatan reaksi ini akan semakin kecil sehingga tercapai suatu titik batas yang pada akhirnya penambahan konsentrasi substrat hanya akan sedikit meningkatkan kecepatan reaksinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah aktivator dan inhibitor. Nah, beberapa enzim itu memerlukan aktivator dalam reaksi katalisnya. Aktivator adalah senyawa atau ion yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis. Berarti itu mempercepat reaksi gitu kan. Komponen kimia yang membentuk enzim itu disebut dengan kofaktor. Kofaktor tersebut dapat berupa ion-ion anorganik seperti zinc, besi, kalsium, mangan, tembaga, magnesium, atau dapat pula sebagai molekul organik kompleks yang disebut koenzim. Kemudian untuk inhibitornya sendiri adalah suatu zat kimia tertentu yang dapat menghambat aktivitas enzim. Pada umumnya cara kerja inhibitor adalah dengan menyerang sisi aktif enzim sehingga enzim tidak dapat berikatan dengan substrat dan fungsi katalitik enzim tersebut akan terganggu. Jadi inhibitor ini adalah penghambat aktivitas enzim, jadi enzimnya tidak akan bekerja. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja enzim. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang spesifikasi reaksi enzimatis dan substrat. Di mana mekanisme kerja enzim itu kan bersifat sangat spesifik. Hal ini berlaku tidak hanya pada tipe reaksi yang dikatalisis, tetapi juga sifat dari reaktan substrat yang terlibat. Nah, teman-teman bisa dilihat ya yang di sini. Oh, mohon maaf. Pena. Nah, untuk spesifikasi reaksi enzimatis itu, jadi enzim itu dibagi menjadi 3, yaitu enzim A, enzim B, dan enzim C. Oh, sebentar ya. Ini merupakan grup, dan ini adalah bond atau ikatannya, dan ini adalah grup juga. Nah, kita lihat di sini ada enzim A, di sini ada enzim B, dan di sini ada enzim C ya teman-teman semua. Nah, kita lihat nih pada tabelnya ini ada enzim A, enzim B, sama enzim C. Dimana untuk enzim A ini mengkatalisis pemutusan satu jenis ikatan dan hanya terjadi apabila struktur substratnya itu tepat. Kemudian untuk enzim yang B, nah ini memiliki spesifikasi reaksi yang rendah namun spesifitas substrat yang tinggi gitu. Sedangkan untuk enzim yang C, yang ini ya teman-teman. Nah, itu spesifikasi reaksi dan substratnya sama-sama rendah. Dan enzim C ini sangat jarang dijumpai. Nah, selanjutnya adalah pembentukan kompleks enzim substrat atau ES ya. Nah, kemampuan katalisis enzim itu diawali dengan pembentukan transition state dalam kompleks enzim substrat ES. Nah, substrat akan terikat pada region spesifik dari enzim yang disebut sisi aktif. Model sisi aktif pada interaksi atau kompleks enzim substrat ini dibagi menjadi 2, yaitu model lock and key dan model induced fit. Nah, kita lihat pada model lock and key ya, di mana model lock and key ini merupakan
model yang diajukan oleh Emil Fischer, di mana sisi aktif pada enzim yang belum terikat komplementer dengan bentuk dari substrat. Nah, teman-teman kita lihat pada enzimnya bentuknya seperti ini, dan di sini ada 2 substrat. Kita lihat substratnya. Bentar. Nah, ini ada substrat 1 sama substrat 2, di mana substrat 1 ini dia memiliki bentuk yang serupa dengan apa yang dimaui enzim ini gitu. Sedangkan yang substrat kedua ini bentuknya tidak sama gitu untuk membentuk kompleks antara enzim dan substratnya. Sehingga yang bisa membentuk kompleks enzim adalah antara substrat 1 dan enzim gitu. Kemudian yang kedua adalah ada model induced fit, di mana diajukan oleh Daniel Koslet, di mana ketika substrat terikat pada enzim, maka substratnya akan memicu perubahan konformasi dari enzim tersebut. Nah, teman-teman, kita lihat ya. Mohon maaf. Ini pada model induced fit-nya ini kan ada enzimnya nih. Ini ada enzim. Terus di sini ada substrat 1 sama substrat 2. Nah, substrat 1-nya itu adalah substrat yang bentuknya tidak sama gitu dengan yang dikemaui enzimnya gitu. Sehingga ketika mereka mau membentuk kompleks, enzimnya ini tidak tidak mengalami pembentukan yang kompleks, sehingga dia tidak mengalami perubahan konformasi dari enzimnya. Sedangkan pada substrat yang kedua ini dia memiliki bentuk yang sama dengan apa yang mau enzimnya ini mau gitu kan ya. Nah, sehingga ketika mereka membentuk nih antara substrat dan enzimnya itu menjadi satu, nah ternyata mereka membentuk kompleks dan menghasilkan perubahan konformasi dari yang enzimnya tadi seperti ini. Ketika ditambah substrat yang kedua ini, dia hasilnya menekuk seperti ini nih. Nah, ini merupakan model induced fit. Kemudian kita lanjut. Nah, lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu tentang inhibitor enzim. Untuk inhibitor enzim ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu irreversible dan reversible. Reversible-nya dibagi menjadi 2, yaitu reversible kompetitif dan non-kompetitif. Kemudian kita akan bahas tentang inhibitor irreversible-nya, di mana inhibitor irreversible terdisosiasi itu sangat lambat dari enzim targetnya karena terikat erat dengan enzim baik secara kovalen maupun non-kovalen. Nah, inhibitor jenis ini itu memodifikasi enzim itu secara permanen gitu. Nah, salah satu contoh inhibitor irreversible adalah iodesetamide, di mana dia mengubah residu cis dan kemudian digunakan sebagai alat diagnostik untuk menentukan seberapa banyak residu cis yang dibutuhkan oleh suatu enzim. Kemudian jenis inhibitor irreversible di berbagai obat-obatan, contohnya itu adalah streptomycin, yang mana dia menghalangi aktivitas ribosom bakteri dengan menyekat sintesis protein. Kemudian untuk yang inhibitor reversible-nya ini, inhibitor reversible berdisosiasi cepat dari kompleks enzim substrat dan tidak menyebabkan perubahan permanen dari enzim gitu. Berbeda dengan yang irreversible, dia secara permanen, sedangkan reversible itu tidak menyebabkan perubahan secara permanen gitu. Nah, reversible itu dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif itu memiliki kemiripan struktur dengan substrat normal dari suatu enzim, sehingga berkompetisi dengan molekul substrat untuk terikat pada sisi aktif enzim. Enzim dapat terikat pada molekul substrat itu membentuk kompleks ES atau enzim substrat, atau terikat pada inhibitor membentuk EI atau enzim inhibitor. Tetapi tidak dapat terikat pada keduanya sekaligus. Jadi cuma salah satu antara ES sama EI. Nah, inhibitor kompetitif ini terikat secara reversible pada sisi aktifnya. Contoh dari inhibitor kompetitif adalah enzim suksinat
di mana enzim ini menggunakan suksinat sebagai substratnya dan secara kompetitif diinhibisi oleh melanoat yang memiliki 1 gugus metilen dan suksinatnya memiliki 2 gugus metilen gitu. Itu contohnya. Nah, sedangkan untuk yang inhibitor non-kompetitif itu terikat secara reversibel pada sisi lain, bukan pada sisi aktif enzimnya. Nah, dan menyebabkan suatu perubahan bentuk 3 dimensi keseluruhan dari enzim sehingga terjadi penurunan aktivitas katalitik gitu. Jadi enzimnya itu udah nggak berfungsi lagi gitu. Jadi oleh karena inhibitor ini terikat pada sisi berbeda dari substrat, enzim dapat mengikat inhibitor, substrat, atau keduanya sekaligus. Berbeda dengan yang kompetitif itu yang bisa mengikat salah satunya aja, antara EI sama ES. Sedangkan untuk yang non-kompetitif ini dia bisa mengikat EI, dia juga bisa mengikat ES gitu. Nah, contoh dari inhibitor non-kompetitif adalah kerja asam aspartat terhadap enzim oksidase. Baiklah, di sini kita akan membahas pengaruh asam aspartat pada pencoklatan keripik kentang. Nah, teman-teman dapat dilihat ya pada gambar A, gambar C, gambar E, gambar B, D, dan F. Nah, pada gambar A ini adalah 0 jam setelah ditambahkan asam aspartat ke dalam pulp atau bubur kentang yang mengalami sedikit kecoklatan gitu. Teman-teman kan tahu sendiri bahwa kentang itu kan memiliki enzim polifenol oksidase yang ketika bereaksi dengan oksigen dia akan mengalami proses browning atau pencoklatan gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa ini pada tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4. Di mana tabung 1 ini adalah tabung kontrol yang dikasih dengan air. Nah, tabung 2 ini ditambah dengan asam aspartat sebanyak 0,1%. Yang ketiga ini ditambah asam aspartat sebanyak 0,5% dan tabung keempat ini ditambah dengan 1% asam aspartat. Ini 0 jam setelah ditambahkan asam aspartat itu tidak mengalami perubahan pencoklatan apapun baik yang air maupun yang asam aspartat ya, karena ini kecoklatannya sedikit gitu, kayak belum ada lah gitu. Nah, kemudian kita lihat yang gambar C. Nah, lanjut ke gambar B aja ya dulu. Pada gambar B, ini adalah 2 jam setelah ditambahkan asam aspartat pada pulp yang sedikit kecoklatan tadi. Nah, ini kan 0 jam, sedangkan ini tuh udah 2 jam ditambah asam aspartat gitu. Nah, ternyata yang tadi ditambah air atau kontrolnya tadi air ternyata mengalami perubahan nih. Dari yang tadinya warnanya bening aja nih gitu atau warnanya putih gitu ya, bening. Nah, itu mengalami pencoklatan gitu. Ya warnanya dark banget gitu, yang menandakan ternyata yang menggunakan air ini tidak menghambat kinerja enzimnya gitu, karena kan 2 jam ini sudah banyak mengalami reaksi dengan oksigen. Ternyata pada dikasih tabung 2, tabung 3, tabung 4 yang menggunakan asam aspartat, dia tidak mengalami pencoklatan gitu, seperti pada yang tabung 1 ini gitu. Nah, kita lihat lagi pada gambar C, ini adalah 0 jam setelah ditambahkan asam aspartat ke dalam pulp atau bubur kentang dengan kecoklatan yang sedang. Jadi itu kentang yang sudah mengalami kecoklatan yang sedang itu dibuburkan gitu kan, dihancurkan, dibuburkan. Nah, di mana masing-masing itu diberikan perlakuan, yaitu
pada tabung 1-nya itu ditambah air, di tabung 2-nya itu tambah asam aspartat 0,1%, pada tabung 3 ini dia ditambah 0,5% asam aspartat, dan pada gambar 4 ini ditambah dengan 1% asam aspartat. Teman-teman bisa dilihat perbedaan antara 1, 2, dan 3, 4 ternyata yang dikasih air, nah itu mengalami pencoklatan walaupun 0 jam ya, 0 jam setelah penambahan asam aspartat. Kenapa? Karena itu buburnya atau pulpnya itu sudah mengalami pencoklatan yang sedang. Jadi itu dilihatnya itu dari ini nih, dari kontrolnya itu yang tambah air. Jadi dia tidak mengalami perubahan gitu ya kan. Nah, dilihat nih, ternyata tuh setelah ditambahkan 0,1% asam aspartat, warnanya lebih memudar gitu dari yang kontrolnya menggunakan air. Sedangkan yang menggunakan asam aspartat 0,5% dan 1% itu juga lebih menurun browningnya atau pencoklatannya gitu, memudar. Nah, sedangkan pada gambar D yang 4 jam setelah ditambahkan asam aspartat ke dalam pulp yang mengalami kecoklatan yang sedang, ini ya kontrolnya, kita lihat pada yang ini. Nah, setelah 4 jam yang ditambah air, ternyata dia mengalami perubahan warna yang cukup signifikan, yaitu lebih dark lagi warna coklatnya. Sedangkan tabung 2 yang ditambah 0,1% itu perubahannya tidak mengalami banyak gitu ya perubahannya gitu. Sedangkan yang 0,5% tabung 3 dan 4 dan 1% ini ternyata warnanya memudar gitu dibandingkan yang gambar C 3 dan 4 ini. Nah, itu menandakan bahwa asam aspartatnya ini bekerja sebagai penghambat kinerja enzim PPO atau polyphenol oksidase. Kemudian pada gambar E ini adalah 6 jam lagi, mohon maaf teman-teman, 0 jam setelah ditambahkan asam aspartat ke dalam pulp atau bubur kentang dengan kecoklatan yang sangat parah. Teman-teman bisa lihat sendiri ini pada tabung 1 kontrolnya, ini kan pencoklatannya sedikit nih, yang kontrol 1, yang ini yang A. Nah, ini tuh yang kontrol warna coklatnya itu sedang, dan ini yang benar-benar parah dan warnanya benar-benar dark gitu dari yang di atasnya. Nah, ketika dikasih asam aspartat gitu, ternyata mereka mengalami perubahan yang signifikan, di mana yang ditambahkan 0,1% dari yang dark ini, yang kontrolnya itu hanya menggunakan air, dia mengalami pemudaran gitu, yang dari coklat dark ke coklat yang lebih muda gitu. Dan pada yang 0,5% dan 1% itu malah lebih memudar lagi gitu pencoklatannya setelah ditambahkan asam aspartat gitu. Sedangkan gambar yang F setelah 6 jam ditambahkan asam aspartat pada ke dalam pulp yang mengalami kecoklatan yang sangat parah tadi itu. Nah, setelah 6 jam kontrolnya ini lebih pekat ya nih. Ini yang gambar yang pertama ini lebih pekat warnanya gitu. Sedangkan yang 0,1% ini sama 0,1% yang ini dia malah setelah 6 jam memudar gitu warnanya. Sedangkan yang 0,5% yang di sini gambar 3 dan 4 ternyata dia mengalami pemudaran juga yang lebih signifikan, yang dapat dikatakan bahwa pengaruh asam aspartat pada pencoklatan keripik kentang ini sangat berpengaruh gitu. Jadi asam aspartat ini merupakan bahan kimia yang dapat menghambat kinerja enzim polyphenol oksidase pada kentang gitu. Baik, selanjutnya pengaruh larutan asam aspartat pada pencoklatan enzimatik pulp kentang. Hasilnya menunjukkan bahwa asam aspartat 0,5% dan 1% tidak hanya dapat mencegah pencoklatan, tetapi sampai batas tertentu juga dapat menyebabkan hilangnya warna coklatnya. Ada, teman-teman bisa lihat ya pada gambar yang tadi yang di sini itu, ketika
5% dan 1% itu malah dia bukan hanya membuat enzimnya tidak bekerja, tapi dia bahkan memudarkan warna coklatnya gitu ya. Semulanya benar-benar warna pekat, dia memudarkan gitu. Jadi larutan asam aspartat ini sangat berpengaruh banget pada pencoklatan enzimatik pulp kentang. Kemudian, selanjutnya adalah hubungan antara perubahan aktivitas enzim PPO atau polifenol oksidase yang disebabkan oleh asam aspartat dan nilai pH atau penghelat Cu2+ atau ion Cu2+. Nah, dilihat pada tabel 1 ini, kita lihat pH-nya bersama-sama ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pH-nya dan aktivitas dari enzim polifenol oksidasenya. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas enzim polifenol oksidase pada pulp kentang dengan perlakuan dengan asam aspartat itu dapat dipulihkan. Maksudnya itu warnanya dapat yang dari coklat dark itu bisa jadi coklat muda gitu sampai batas tertentu dengan penambahan tembaga asetat. Selanjutnya adalah pengaruh asam aspartat pada kandungan senyawa fenolik dalam pulp kentang selama pencoklatan. Nah, hasil menunjukkan selama reaksi, kandungan tirosin bebas dan asam klorogenat pada pulp kontrol dan pulp yang diberi asam aspartat menurun secara signifikan. Tetapi secara signifikasi lebih tinggi pada pulp yang dirawat dengan 1% asam aspartat daripada yang kontrol. Tadi teman-teman bisa lihat ya warnanya. Namun kandungan asam galat, asam protasetazuid dan asam kafeik tidak merubah secara signifikan selama reaksi dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pulp yang diberi perlakuan kontrol dan pulp yang diberi asam aspartat. Tirosin menurun secara bertahap selama seluruh periode pengukuran, tetapi yang terakhir menurun hanya dalam 2 atau 4 jam pertama dan kandungan dalam pulp kontrol atau bubur yang diberi kontrol dan bubur yang diberi asam aspartat menunjukkan tidak ada perubahan lebih lanjut setelah 4 jam. Selain itu, kandungan tirosin bebas pada ampas kentang jauh lebih tinggi dibandingkan substrat fenolik lainnya dan perubahan kandungan tirosin bebas paling besar dengan penurunan masing-masing sebesar 43% dan 31,4%. Perbedaan antara perlakuan kontrol dan asam aspartat adalah 11,6%. Namun perubahan kandungan asam klorogenat selama pencoklatan berkurang masing-masing sebesar 3,2% dan 2,5%. Perbedaan antara keduanya hanya 0,7%. Selanjutnya adalah pengaruh asam aspartat pada perubahan warna tirosin dan asam klorogenat larutan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Pada gambar A, pada gambar A, gambar B, dan C. Ini merupakan gambar dengan pengaruh tirosin. Nah, di mana di sini adalah waktu setelah ditambahkan asam aspartat pada tirosin, gitu kan. Di mana tirosinnya ini mengalami sedikit pencoklatan sedikit aja, jadi warnanya seperti ini. Nah, pada yang tabung 1 ini kontrol, jadi kayak ditambah air aja, sedangkan yang tabung 2 ini ditambahkan 1% asam aspartat. Nah, setelah ditunggu selama 20 menit, ternyata mengalami perubahan. Yang kontrol itu mengalami perubahan warna browning, sedangkan yang menggunakan asam aspartat itu tidak mengalami perubahan warna sama sekali. Terus ini setelah ditambahkan asam aspartat pada tirosin dengan warna yang kecoklatan sedang, ini warnanya coklat sedang ya, ini 0 menit, ini ditambah air, ini ditambah asam aspartat. Dilihat bahwa
ditunggu 100 menit, pada tabung 1 yang menggunakan air itu mengalami perubahan warna yang sangat signifikan, yaitu menjadi warna coklat dark gelap gitu. Sedangkan yang menggunakan asam aspartat yang tadinya warna coklat malah memudar menjadi warna bening gitu. Nah, kemudian pada gambar C ini adalah setelah ditambahkan asam aspartat pada tirosin yang warnanya mengalami kecoklatan yang parah. Berarti ini coklat parah ya ini. Warna ini hitam dark. Ini yang kontrol, yang ini agak hitam dark juga. Nah, di mana ketika ditunggu selama 180 menit, pada yang kontrol itu warnanya tetap lebih dark itu, warna dark. Sedangkan yang asam aspartatnya itu dia memudar menjadi coklat gitu dari yang dark. Nah, ini menandakan bahwa perubahan warna tirosin ini pada pengaruh asam aspartat ini kelihatan banget. Ternyata ketika ditambah asam aspartat menghambat gitu kinerja enzimnya gitu. Yang tadi semulanya warna browning gitu, itu malah memudar gitu. Sama halnya dengan asam klorogenat ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih pada gambarnya, setelah 0 menit ditambahkan asam aspartat gitu. Nah, di mana yang ini pakai asam aspartat, ini menggunakan kontrol menjadi air. Nah, kelihatan nih yang setelah 20 menit yang tidak menggunakan asam aspartat berubah warna, sedangkan yang menggunakan asam aspartat tidak berubah warna. Begitu juga setelah 20 menit reaksinya itu setelah 20 menit kemudian ditambahkan asam aspartat. Nah, jadi klorogenatnya itu didiamkan selama 20 menit kemudian ditambahkan asam aspartat, malah warnanya setelah ditunggu 40 menit memudar warnanya gitu kan. Ini ya, memudar nih setelah ditambahkan asam aspartat. Kemudian setelah 60 menit reaksinya kemudian ditambahkan asam aspartat, warnanya juga sedikit berubah ya ketika ditambahkan asam aspartat seperti itu. Jadi teman-teman dapat ditarik kesimpulan bahwa asam aspartat ini dapat bertindak sebagai inhibitor, yaitu menghambat kinerja enzim. Baik, di sini ada pepatah gitu kan, bukan pepatah nih, ada slogan dari apa yang kita pikirkan menentukan apa yang terjadi pada kita. Jadi jika kita ingin mengubah hidup kita perlu sedikit mengubah pikiran kita. Itu dari Wayne Nadir. Jadi teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.